level kompetensi, penataan level kompetensi, kita akan temukan KMA 165/2014 itu kurikulum akidah akhlak terdiri dari 34 kompetensi dasar. 34 kompetensi dasar yang 10 kompetensi dasarnya level HOT, high order thinking skills. Yang 24 itu berada di level LOTS, mungkin ada yang MOT juga ya. Ada di low order thinking skills. Contohnya adalah memahami konsep tauhid dalam Islam. Ini LOTS. Tapi di KMA 183/2019, dari 31 kompetensi dasar yang ada, 30 KD-nya, hampir semuanya, itu levelnya HOT, high order thinking skill. Semuanya minimal itu menganalisis, bahkan ada yang mengevaluasi. Hanya ada satu KD yang levelnya rendah, tapi rendahnya juga rendah amat, ya, ada di MOT. Itu menerapkan akhlak mulia adalah berorganisasi dan bekerja. Diharapkan ada peningkatan kualitas pembelajaran supaya bisa mencapai KD yang diharapkan. Kalau KD-nya sudah hot, maka pembelajarannya pun harus hot juga, thinking skill juga. Baik, berikutnya standar kompetensi kurikulum di KMA 183/2019. Ini saya kira sudah bisa dipahami. Saya tidak harus bacakan ini. Dan ini tujuan dan ruang lingkupnya di kurikulum 2019. Nanti akan ada slide yang lebih mudah membaca dari ruang lingkup ini. Nah, sedikit untuk memberikan refreshment tentang penyegaran tentang pengembangan indikator dari KD. Kita ambil contoh misalnya mengembangkan indikator KD mapel akidah akhlak kelas 11 di KD nomor 3.10. Itu adalah menganalisis definisi tokoh utama dan inti ajaran tasawuf. Imam Junaid Baghdadi, Rabi'ah Adawiyah, Al-Ghazali, dan Syabdul Qadir Al-Jilani. Nah, indikatornya itu misalnya kita buatkan indikator 1, menjelaskan kata tasawuf, mutasawwif, sufi, sufiyah, dan musawwif. Ya. Tasawuf, musawwif, mutasawwif, dan sufi, sufiyah itu ya yang kita minta jelaskan. Itu masuk kategori indikator pendukung. Indikator pendukung. Ya, nama bidang studinya, nama funnya tasawuf. Orang yang dalam proses menjadi sufi, mutasawwif. Mutasawwif itu ada yang disebut dengan murid, level pemulanya, level menengahnya disebut salik. Salik. Kalau murid itu ahlul mujahadah wariyadhah, kalau salik itu ahlul maqamat wal ahwal. Nah, nanti kalau sudah sempurna ahwalnya jadi sufi. Nah, sufi itu yang sudah muntahi, yang sudah sampai di level atas. Nah, jamaknya sufi, sufiyah. Nah, sedangkan musawwif itu adalah sufi gadungan. Nah, misalnya penjelasan tentang ini masuk atau indikator pendukung. Tapi ketika sudah menjelaskan menganalisis definisi tasawuf secara bahasa dan istilah, itu sudah indikator kunci. Ketika menemukan, ini salah, harusnya menganalisis ini, menganalisis biografi dan inti ajaran tokoh utama tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi, Rabi'ah Adawiyah, ini indikator kunci. Ya. Ini contoh saja. Oke, ada sedikit catatan penting yang ada tipe tepatnya pada KD 3.6 itu harusnya ada tambahan terpuji dalam. Di sini menganalisis pergaulan remaja, tambahi menganalisis akhlak terpuji dalam pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Itu di kurikulum akidah akhlak pada KMA 183 tahun 2019. Bagaimana dengan kurikulum ilmu kalamnya, mapel ilmu kalamnya ya? Di mapel ilmu kalam yang dikhususkan untuk Madrasah Aliyah Keagamaan adalah sebagai berikut.
Kita kembali lihat dari fokus perubahan pada mapel ilmu kalam ini. Skop saya kira sudah sama, memadai ya, tetapi di kurikulum yang sekarang jauh lebih luas. Di kurikulum 2019 kajian tentang akidah yang berbasis pada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diperluas, ya, diperluas. Lebih banyak tema-temanya. Dari sequence itu sebenarnya 2014 ya relatif sudah baik, ya, sequence-nya juga lebih baik di 2019. Adekuasinya, keseimbangan antar semester, antar kelas itu bisa dilihat sebenarnya di 2014 sangat ideal ya, 5, 6, 5, 4, 5, 3, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Di 2019 5, 5, 6, 6, 4, 3. 5, 5, 6, 6, 4, 3. Ini yang di kurikulum. Kenapa? Ya ini ada sedikit lebih menumpuk di kelas 2. Begini, kadang-kadang KD itu banyak, tetapi sebenarnya muatannya tidak terlalu banyak. Muatan materinya itu tidak terlalu banyak, sehingga tidak masalah kalau masih segitu. Kurang kontekstual, ya tentu saja karena 2014 di 2019 itu sudah berjalan 5 tahun. Kurikulum itu harus dicermati paling tidak 4 tahun, sehingga memang sudah waktunya harus dicermati. Nah, ketika kita melihat ada isu-isu yang belum masuk dan belum ditanggapi di dalam kurikulum kita, tentu revisi itu menjadi tepat. Nah, penambahan konten yang esensial itu menjadi bisa dimasukkan dalam kurikulum 2019 ini. Level kompetensi sama, di level kompetensi di 2014 masih kurang tinggi, tapi begitu level kompetensi di 2019 itu sudah sangat tinggi ya, sudah tinggi semuanya. Kemudian ini contohnya. Perubahan konten yang mengulang, melebar, itu kita sisir dan kita ganti. Memahami pengertian contoh dampak syirik, itu diintegrasikan dalam pembahasan tentang analisis sifat 20 itu. Sudah lebih fokus. Mengidentifikasi bentuk penyimpangan umat Nabi terdahulu, ini terlalu jauh. Menganalisis perkembangan akidah pada masa Nabi Muhammad dan setelahnya, ini juga terlalu jauh. Kemudian peristiwa mihnah itu juga ya penting, tetapi untuk anak alia saya kira tidak usah terlalu didalami dulu, nanti untuk S1 saja. Maka penajaman itu kita munculkan di 2019 dengan menganalisis sifat wajib Allah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah itu. Kemudian menyajikan pembahasan akidah, rukun iman secara utuh, itu sebagai gantinya, menambahkan kajian tentang kematian dan kubur misalnya, itu tambahannya. Kajian tokoh tidak terlalu pas ulama yang diangkat sebagai ulama kalam di kurikulum 2014. Muhammad Abduh mungkin bisa tepat ya, walaupun lebih tampak dia itu sebagai mufassir dalam aliran tafsir birrohyi. Tapi kalau Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, Hamzah Fansuri, Samsudin Subatrani, ini saya kira nggak tepat semua. Kalau Imam Nawawi masih mungkin ya. Syekh Ahmad Khatib Sambas juga bukan kalam, dia lebih tepat torekot. Sehingga kita geser kepada ulama-ulama yang memiliki pemikiran kalam, seperti Mufti Betawi Sayyid Utsman bin Yahya, kemudian Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Yasin Al-Badani, Syekh Nawawi Al-Badani, Zainuddin Abdul Majid, Syekh Khalil Bangkalan, Ahmad Dahlan, dan Hashim Asy'ari. Ulama-ulama yang paling akhir ini bersentuhan langsung dengan kelompok sosial keagamaan NU Muhammadiyah terutama yang sekarang ini kita lihat. Tengku Zainuddin, Tuanku Zainuddin Abdul Majid itu dengan Nahdlatul Wathonnya. Nah, kalau dilihat dari level kompetensinya, maka kita bisa lihat ilmu kalam di kurikulum 2014 itu 23 kompetensi. Ada 23 kompetensinya. 12 kompetensi itu hot. Tapi 11 kompetensi lainnya itu pada level rendah, ya, lot.
Ini contohnya, memahami pengertian hari kiamat, tanda-tanda dan dalilnya. Kemudian di KMA 183 2019 itu 29 kompetensi dasarnya. 29 itu seluruhnya itu ada di level hot. Jadi contohnya ini di KD 33 itu 3.3 maksudnya ini ya, mengevaluasi perbandingan dalil dan pendapat aliran ilmu kalam tentang kehendak dan perbuatan Allah serta perbuatan manusia. Nah, itu saya kira lumayan ya, nanti ngajarnya mudah-mudahan bisa mencapai. Baik, ini adalah standar kompetensi lulusan. Saya kira Bapak Ibu sudah sama-sama memahami baik dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini tujuan dan ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Saya hanya ambil besarannya, detail-detailnya terlalu panjang untuk ditulis di sini. Jadi ruang lingkup ilmu kalam itu pembahasannya adalah tentang konsep akidah Islam, ibroh dalam Asmaul Husna, pendalaman rukun iman, konsep ilmu kalam, beberapa aliran dalam ilmu kalam dan karakteristik pemikiran ajarannya, pandangan ulama aliran ilmu kalam dalam masalah cabang akidah, dan pendapat ulama Nusantara terkait kalam. Itu kira-kira yang ada di ilmu kalam. Baik, terakhir kita akan melihat di esensi KIKD KMA 183 tahun 2019, mapel akidah akhlak atau akhlak tasawuf yang akan dipakai di madrasah aliyah keagamaan. Kita mengawali dari fokus perubahannya. Sama seperti halnya ilmu kalam dan akidah akhlak, skop itu sebenarnya memadai tapi ditata ulang ya, karena melihat kaitan dengan sanawiyah dan di belakangnya. Sekuen relatif sudah baik, sama di sini juga sekuennya, tata urutannya dari mudah ke sulit dan seterusnya, dari yang prerequisite kepada yang berikutnya, itu saya kira kepentingan prerequisite itu difahami benar. Adekuasi di kurikulum 2014 sudah sangat ideal ya, 55 kelas 10, 56 kelas 11, 54 kelas 12, total 30. Nah, sekarang di kelas 10 66, kelas 11 54 dan kelas 12 44. Kenapa di sini 4? Di sini 4. Ini meskipun 4, yang satu ini KD-nya membahas sejarah dan pemikiran ulama kalam, itu isinya banyak ya. Ini aliran-aliran kalam gitu. Ini di sini ada yang satu lagi pembahasan tentang sejarah dan pemikiran ulama Thariqah. Nah, itu jadi banyak gitu ya. Jadi banyak, meskipun 4 itu nanti akan banyak isinya di KD yang berkaitan dengan aliran atau pemikiran para tokoh itu. Sehingga dibiarkan 4, kalau ditambah lebih banyak, lebih nanti terlalu berat, terlalu besar materinya, beban materinya terlalu berat kalau kita tambah menjadi 5. Jadi ini memang sudah melalui pemikiran dan analisis, sehingga di sini 4 ini dari angka sedikit, tapi nanti ketika ngajar itu tetap bebannya akan sama. Nah, yang kurang kontekstual karena isu-isu tentang Islam moderat, Islam radikal, tentang korupsi, itu LGBT, hoax itu belum masuk, tapi di sini nanti sudah dimasukkan. Level kompetensinya juga demikian, di 2014 masih banyak yang lots, di sini sudah high order thinking skill semuanya. Nah, ini contohnya, ya contohnya pembahasan konten yang cenderung melebar atau yang kurang esensial diganti. Pandangan Islam tentang hak asasi manusia, memahami adab mengundang dan memenuhi undangan, kisah-kisah orang soleh, Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, dan Maryam, kemudian menganalisis metode-metode peningkatan kualitas akhlak, itu diganti dengan yang menurut diskusi para guru-guru dan yang hadir di situ, itu dia isi yang lebih esensial.
mengevaluasi penggunaan media massa, menghindari hoax, ujaran kebencian, dan percakapan berkonten pornografi sesuai tuntunan agama. Ini penting untuk anak-anak yang sekarang sudah bisa lepas dari gadget. Menganalisis perilaku tercela, pornografi, aksi, dan cara-cara menghindari ini juga penting. Menganalisis oleh soleh yang lebih ditekankan kepada Abu Dhar al-Ghifari, Wes al-Qarni, Umar bin Abdul Aziz, dan Ibrahim bin Adham. Kemudian dari level kompetensinya, dilihat dari level kompetensinya, itu 30 kompetensi dasar, 18 yang hot, 12 itu ada di mods atau lots. Ini ya contohnya memahami pengertian maqamat dan ahwal dalam tasawuf serta membandingkan tasawuf sunni dan tasawuf falsafi serta tokoh-tokohnya. Di KMA 183 2019, KD-nya semuanya berjumlah 29. Seluruh KD-nya hot. Contoh, menganalisis hubungan syariat, tarekat, dan hakikat serta konsep maqamat dan ahwal dalam ajaran tasawuf. Ini satu KD aja udah kenyang, udah banyak ini, udah banyak. Oke, ini standar kompetensi lulusan seperti tadi sudah sama-sama paham. Ini tujuannya, ini materinya. Agak susah membaca begini, maka saya bantu untuk ke slide berikutnya untuk bisa memahami materinya. Bentar, ya. Oke. Nah, ini kalau kita mau lihat materinya, saya akan coba lihat materi di materi inti ya, materi-materi esensial yang ada di ketiga mapel tadi, akidah akhlak, ilmu kalam, dan akhlak tasawuf. Kita pahami dulu pisau analisisnya, bahwa akidah akhlak itu terdiri dari sebenarnya akidah dan akhlak. Cuma akhlak ini isinya akhlak terpuji, akhlak tercela, adab, dan tasawuf. Akidah. Terus ada tambahan kisah teladan, yang itu merupakan contoh dari kuatnya akidah dan bagusnya akhlak. Ini yang ada di kurikulum akidah akhlak. Ramuannya demikian. Nah, ini contoh materi-materi yang menjadi materi pokok diambil dari KD-KD yang esensial. Itu kira-kira sebagai berikut. Dari 6 materi ini, kalau dalam analisis saya kita harus mengambil yang esensial, itu ya terutama yang merah. Jadi yang saya merahin ini itu tidak bisa tidak. Kalau waktunya terbatas, apalagi pembelajaran online, saya kira untuk yang hitam masih bisa diminta untuk membaca. Seperti peristiwa tahkim, ini kan tinggal membaca. Nanti tinggal direspon, tidak terlalu lama. Tapi ketika menjelaskan tentang Islam wasatiyah, itu tidak bisa anak baca. Guru harus menjelaskan tentang Islam wasatiyah. Tentang Islam moderat dan Islam radikal itu harus dijelaskan. Begitu juga tentang ajaran pokok aliran-aliran kalam. Mawarid, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu harus dijelaskan. Begitu juga tentang proses kematian dan alam barzah, itu juga harus dijelaskan. Ini aspek akidah. Aspek akhlak terpuji itu ini ada 6 poin, tapi menurut saya 1 sampai 5 ini penting untuk dia. Tobat, induk sifat utama, pergaulan remaja, tasamu, musawah, tawasud, ukhuwah, itu berusaha keras, kolaboratif, fastabiqul khairat, ini semuanya penting. Akhlak tercela dari 7 poin ini yang menurut saya ini merah. Ini hampir semuanya ya, itu ada poin-poin yang penting untuk disampaikan ke anak. Misalnya sifat tercela, dunya, hasad, ujub, sombong, riya. Ini kalau kita baca kitab Hidayatul Hidayah, kita akan mengerti bahwa Imam Ghazali menyebut penyakit ruhani yang paling berat itu ada 3, yakni hasad atau hasud, kemudian sombong, dan riya. Yang 3 itu bersumber 1, yakni hubbud dunya. Maka memang ini harus dijelaskan ke anak-anak, karena sesungguhnya dari sinilah semua penyakit itu akan menyebar, penyakit ruhani.
ketika orang itu tidak bisa membersihkan diri dari sifat dengki, sombong, dan ingin dipuji orang, dia tidak akan bisa membersihkan sifat-sifat buruk lainnya, kata Imam Ghazali. Kalau dia bisa membersihkan itu, baru dia bisa membersihkan yang lain. Yang kedua, nafsu syahwat dan ghadab, serta mujahadah, riyadah, tazkiyatun nafs itu penting. Saya kira ini pembahasan yang sangat penting di dalam ilmu akhlak itu adalah mengenali nafsu syahwat dan ghadab. Anak ngerti syahwat itu apa dan bagaimana mengendalikan syahwat. Ghadab itu apa? Bagaimana mengendalikan ghadab dan mujahadahnya seperti apa? Mujahadah riyadah yang merupakan bagian dari tazkiyatun nafs itu. Itu saya kira tamak perlu dibahas. Durhaka pada orang tua, meninggalkan sholat, korupsi tadi sudah, nifak juga perlu, berita bohong, hoax karena sering menjadi fenomena di sekarang juga harus penting untuk dibahas. Kemudian adab-adab, ini yang adab saya kira adab berpakaian karena anak-anak udah mulai gede, jadi harus diingatkan lagi. Kemudian adab bergaul dengan sebaya, lebih tua, lebih muda, lawan jenis, itu juga perlu ditegaskan. Nah, kisah itu ada kisah Nabi Lut, Fatimah Zahra, Uwais Al-Qarni, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar Al-Ghifari, ada ya Khalil Bangkalan, ada Yasim dan ya Ahmad Dahlan. 3 yang kita munculkan di ulama Nas Indonesia. Nah, di tasawuf itu ada pembahasan tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kemudian ada pembahasan tentang tokoh dan inti ajaran tasawuf, Imam Junaid Baghdadi, Rabi' Adawiyah, Ghazali, Syabdul Qadir Al-Jilani. Kisah kesufihan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dari Muhammad bin Hanbal. Ini penting karena ini seru kalau pintar mengungkapnya. Bagaimana dimensi sufistiknya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dari Muhammad bin Hanbal. Itu sangat menarik. Kemudian kalau kita lihat mata belajar ilmu kalam itu, kalau kita lihat dia terdiri atas 4 aspek. Ada akidah, ada asmaul husna, ada kalam, dan ada pemikiran. Ini ada ini isinya. Nah, ini materinya, mungkin saya tidak harus baca semuanya. Yang merah-merah inilah yang kira-kira harus ditekankan sebagai materi yang esensial. Nah, ini sorry ada kesalahan letak ini kelihatannya. Ini perilaku iman ini harusnya masuk ke akidah. Ini saya kira kalau Asmaul Husna bisa dibaca. Tapi bab akidah ini kelihatannya perlu dikuatkan lagi. Nah, aspek kalamnya ini Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah saya kira tidak terlalu penting ya karena isunya tidak terlalu ini. Asy'ariyah, Maturidiyah, kedudukan wahyu akal, dosa besar, kemudian kehendak dan perbuatan Allah, perbuatan manusia, kedudukan Allah dan kalamullah. Itu. Dan pemikiran yang diangkat di dalam ilmu kalam adalah tokoh-tokoh seperti ini. Tapi yang paling penting menurut saya, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Nawawi Bantani, Khalil Bangkalan, Ahmad Dahlan, dan Yasim Asy'ari. Itu yang paling penting. Yang lain-lain ditambahkan sangat bagus. Kemudian di mapel akidah akhlak atau akhlak tasawuf, itu materi-materinya. Mapel akhlak tasawuf itu terdiri atas akhlak terpuji, akhlak tercela, tasawuf, tarekat. Jadi ada tambahan tarekat di sini dan kisah teladan. Nah, ini akhlak terpujinya, ini akhlak tercelahnya. Saya kira tidak terlalu beda dengan yang di akidah akhlak. Kemudian ini kisah. Di sini ada penekanan ke Khulafaur Rasyidin. Ada penambahan di sini ini dibanding di akidah akhlak ada Umar bin Abdul Aziz, ada Ibrahim bin Adham, ada Korun, Sufi Nusantaranya ada Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkili, Yusuf Makassari. Paling tidak ini yang paling besar ya. Samsudin Sumatrani, monggo, mungkin Abdul Muhyi Pamijahan, Nafis Al-Banjari itu bisa untuk melengkapi. Tapi yang paling besar kalau kita bicara tentang Sufi Nusantara ini Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkili, sama Yusuf Makassari ini. Kemudian di aspek tasawuf, ini kajian tasawuf yang ada di akhlak tasawuf.
konsep tentang fitrah, nafsu, akal, qalb, syariat, tarekat, hakikat, konsep maqamat, ahwal, ini harusnya dipisah ini. Kemudian tazkiyatun nufus melalui takhalli, tahalli, tajalli, konsep kewalian dan karomah. Kemudian pokok-pokok ajaran tasawuf Hasan al-Basri, Abu Yazid Bustami, Rabi' Adawiyah, Dunan al-Misri, Junaid Baghdadi, Al-Halaj, Muhyiddin Ibnu Arabi, dan Al-Ghazali. Saya kira ini sudah cukup cukup representatif karena di sini sudah masuk ke pikiran-pikiran seperti Al-Halaj, Ibnu Arabi. Ya, lumayan untuk pengantar anak-anak di level aliyah. Kemudian tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Terakhir di persoalan tarekat itu ini sebenarnya pembahasan lebih tepat di maqamat ahwal ini, taubat, sabar, zuhud, qanaah, tawakal, syukur, ikhlas, mahabbah gitu ya. Yang benar-benar tarekat ini yang di 3.3 pokok-pokok ajaran tarekat Mu'tabarah di Nusantara, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, TKN, Syadiliyah, Syatiriyah, Khalwatiyah, Tijaniyah, Samaniyah. Ini kalau muncul dalam satu KD, sebenarnya yang diharapkan pembahasannya juga tidak terlalu bertele-tele, karena sifatnya hanya mengenalkan. Dan pelajarannya akhlak tasawuf, bukan pengantar torekot, gitu ya, sehingga harusnya tidak ditagih terlalu dalam. Yang penting anak mengerti secara garis besar saja. Qadiriyah itu apa, Naqsabandiyah itu apa, dan seterusnya. Tidak sampai mendalam. Saya kira itu yang bisa saya hantarkan untuk diskusi kita hari ini. Kami persilahkan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, dikonfirmasi dari saya. Sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Shadiq yang telah menyampaikan beberapa paparannya sebagai stimulus. Saya kira kita bisa memperdalam, mengelaborasi melalui sesi diskusi Pak Dokter ya. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, silakan. Siapa yang akan bertanya, nama dan dari mana? Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Yang pertama dari mana? Man satu Pansing. Man satu Batanghari, Pak. Man satu Pansing. Batanghari, Kuansing, satu lagi. Batanghari, Kuansing, satu lagi. Man 19 Jakarta. Oke, Pak host mohon ditutup dulu. Ya, Man satu Batanghari, Pak. Batanghari, Kuansing, 19 Jakarta. Silakan, Batanghari. Batanghari. Silakan. Yang lain mohon di dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batanghari ya, Batanghari mana ya? Ini Batanghari, Pak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf dulu Pak ya. Mohon maaf lahir batin. Ya. Mohon lahir batin bahwasanya kami ini dari Man satu Batanghari, kami berkelompok dengan KKM, Pak. Sekarang masih setia mendengar dari Bapak. Memang saya tunggu-tunggu ya Pak ya, sampai terakhir. Ini yang ingin saya tanya Pak, masalah kurikulum kita Pak, yang kelas 11. Kelas KKM itu masalah toreko Pak. Itu sangat berat kali Pak guru akidah untuk mengajarnya Pak. Ya. Dan torekot dari kelas 11 itu, dan juga sifat-sifat 20 Pak di kelas 11 itu. Ya. Itu bagi guru yang betul-betul kami yang dari orang awam mengajar itu, memang tidak tuntas kami mengajarnya Pak. Tidak sampai mendalam mengajarnya. Kami takut kalau sampai mendalam, saya tidak paham Pak. Jadi solusi kami untuk mengajarnya Pak, bagaimana Pak? Kalau kami tidak masuk dalam toreko itu, tidak paham Pak. Mungkin secara garis besar. Terima kasih itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Pak Dokter ya. Dari Kuansing silakan. Kuansing. Silakan Kuansing. Diaktifkan speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Kami dari Ya, Mantu silakan. Pansing, Devita Ingriani Pak. Di Man 1 Pansing itu ada program keagamaan Pak. Iya. Oke. Yang Ya, saya agak bingung, yang selama ini kami belajar di jurusan program keagamaan, itu yang kemarin itu sama antara akidah akhlak umum sama akidah akhlak program keagamaan. Nah kalau sekarang sepertinya 4 jam ada di program keagamaan, 2 jam ada di program umum. Nah yang kami bingung itu Pak, kalau di yang ilmu kalamnya oke, itu sudah paham. Yang maksudnya yang 2 jamnya lagi, apakah akidah akhlaknya sama dengan yang program umum? Atau memang yang khusus tasawuf Pak? Dan kalau seandainya yang tasawuf, itu kami belum punya bukunya gitu. Jadi yang kami mohon penjelasan dari Bapak, yang untuk program keagamaan itu akidah akhlaknya itu di samping ilmu kalam, kemudian tasawuf, apakah juga akidah akhlak yang di umum itu menjadi kewajiban untuk diajarkan di program keagamaan? Demikian Pak, terima kasih, mohon penjelasannya. Kasih. Selanjutnya Man 19 Jakarta. Silakan diaktifkan speakernya, Pak. Man 19 bisa dengar saya? Man 19. Halo. Halo Man 19. Ya, udah oke. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai Sodik. Waalaikumsalam. Ya. Sudah Oke. malih niki. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya, pangestu. Ada 3 yang pengen kami konfirmasi. Yang pertama tadi sudah disampaikan mengenai hal tasawuf dari mulai syariat, thariqat, marifat sampai hakikat. Itu kami dalam menyampaikannya itu sampai sebatas mana? Karena kita tahu setahu kami mengenai hal seperti itu adalah bagi mereka-mereka yang sudah siap dalam rangka muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai waktu yang khusus sehingga tidak terlupakan dengan kegiatan-kegiatan yang barangkali bisa mengganggu dalam hal tanda kutip sebagai wiridan. Itu satu. Yang kedua, mengenai ada teks di sana adalah Islam radikal. Kita sampai hari ini, terutama saya, barangkali teman-teman, stigma radikal itu seperti apa, dan kemudian konteks dalam hal kenegaraan Indonesia pada khususnya, apalagi dari liberal, moderat, dan seterusnya, itu mungkin kami barangkali perlu batas-batasan yang konkret, sehingga nanti ketika ada teman-teman siswa, terutama mereka yang selalu browsing lain-lain, nah kita tahu bahwa mereka kadang-kadang juga mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih jauh untuk mengarah dan menjurus kepada yang mereka cari. Nah, tentu itu perlu frame dan batasan yang jelas. Kemudian yang ketiga, ada di sana aliran-aliran ilmu kalam yang semuanya itu adalah bersumber dari satu yang berawal dari pergolakan politik, namun muncul kepada akidah-akidah. Nah, kami yang terus terang sebagai Sunni barangkali masih menganggap tanda kutip sebagai misalnya Khawarij, Syiah dan seterusnya itu adalah di luar Islam. Sementara teks awalnya adalah berawal dari perebutan kekuasaan yang akhirnya muncul pengkafiran dan lain-lain. Nah, ketika disandarkan kepada sebuah hadis bahwa nanti sebuah umatku akan terpecah menjadi sekian dan hanya satu yang masuk surga, atau ada di luar itu ada sekian, semuanya ada satu yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Nah, batasan-batasan itu yang kemudian yang kami stressingkan kepada siswa, yang benar itu seperti apa, atau kita kembalikan kepada siswa sehingga siswa menyimpulkan sendiri. Ini saya kira terlalu liar. Mohon penjelasan Pak Kiai. Terima kasih. Sebelumnya jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab dulu Pak Dokter ya? Oke, ya.
Baik, terima kasih. Ada 3 penanya. Yang pertama menanyakan tentang di kelas 11 itu ada pembahasan tentang tarekat, itu berat sekali. Begini, sengaja pembahasan tarekat itu hanya 1 KD, dan itu memang kita tidak menginginkan pembahasan itu terlalu dalam. Di mapel akhlak tasawuf ini hanya diberi pengenalan awal 1 KD untuk menjelaskan Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satariyah, Kholwatiyah. Itu nggak mungkin memadai. 1 KD menjelaskan Naqsabandiyah saja juga tidak memadai gitu loh. Sehingga tidak perlu khawatir sebenarnya untuk mengajarkan itu, karena dia tidak akan dalam. Memang ada penyakit sih penulis itu, biasanya meskipun di KD-nya itu 1 KD, tapi tetap dibahas detail. Itu dia penyakitnya di situ. Begitu buku sudah dibahas mendetail nggak karuan, nah itu terus membuat soal ngelihat buku, nggak ngelihat KD. Padahal di KD hanya diminta pokok-pokok pikirannya saja, tidak dirinci. Maka sampai bertanya cara duduknya, zikirnya, wah itu pas kejauhan, nggak ke situ. Nggak ke situ. Cukup ajaran besarnya saja. Ajaran besarnya saja. Jadi kalau itu saya kira memang penulis buku ketika sampai pada tema pokok thariqat ini sangat krusial. Di sini memang penulis buku harus bisa mengerem hasrat syahwat akademisnya untuk mendetailkan ke sana sini. Jangan, tetap harus sadar ini anak alia dan akan berisiko menjebak gurunya untuk keluar pertanyaan aneh-aneh kalau itu didetailkan. Cukup diberitahukan saja bahwa ini pemikir besarnya ini, inti pikirannya begini, kemudian thariqat ini berkembang di daerah sini. Udah. Kemudian yang Naqsabandiyah, ini tokoh besarnya Pak Udin Naqsabandi, pikiran utamanya adalah begini-begini, dia berkembang di sini. Itu saja. Sehingga tidak terlalu detail. Tidak seperti yang kemarin itu memang ketika bahas dihabiskan itu. Saya lihat itu Qadiriyah dibahas sampai cara zikirnya, Naqsabandiyah dibahas. Waduh, ini nggak boleh. Saya sebenarnya waktu itu juga menyarankan agar buku ini jangan sampai membahas tentang teknik-teknik zikir, karena itu sebenarnya tidak diperbolehkan kecuali untuk orang yang sudah berbaiat thariqah. Yang belum baiat thariqah tidak boleh juga. Baca juga tidak ada gunanya. Diamalkan juga kalau dalam keyakinan orang thariqah juga tidak ada berkahnya, gitu loh. Karena para masyayikh, para aulia di jalur itu tidak ridho, gitu loh. Kalau ilmu itu diambil tanpa melalui baiat, sehingga tidak ada fungsinya juga, gitu ya. Sehingga saya menyarankan memang jangan begitu. Kalau hanya seperti yang ditakdirkan di dalam KD, saya yakin semua guru, entah dia berthariqat atau tidak berthariqat, itu tidak ada masalah, Pak. Tapi ya memang kadang-kadang pertanyaan anak-anak bisa kemana-mana di kelas, ya pasti. Ya yang pokoknya kita rajin baca saja. Tapi kalau dari KD-nya sebenarnya kita tidak jebak guru-guru, Pak, untuk kemudian harus bereksplor lebih banyak. Walaupun guru tetap harus banyak membaca. Tapi insya Allah tidak sampai ke situ sebenarnya. Kemudian tentang sifat 20. Memang begini, daripada anak-anak di kurikulum kemarin itu memahami konsep tauhid. Terus konsep tauhid siapa? Gitu loh. Kemudian penjelasannya itu penjelasan siapa? Itu jadi kemana-mana, semakin tidak jelas. Maka kemudian sekarang kita pagari konsep tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya sifat 20, gitu loh ya. Ya sifat 20. Cuma kalau sifat 20 itu dijelaskan dari wujud, artinya ada, dalilnya ini, mohal adam, itu saya kira udah selesai di level bawah, gitu ya. Mungkin itu kalau mau diajarkan di sanawiyah atau bahkan di ibtidah, gitu loh ya. Maka di level aliyah tidak itu. Yang kita harapkan adalah anak-anak memahami konsep ketuhanan tauhid itu dengan baik,
dia lihat dari aspek klasifikasi dari sifat 20 itu. Misalnya nafsiyah. Kenapa wujud menjadi sifat nafsiyah? Karena ada itu harus menyatu dengan zat Allah. Itu loh. Zat Allah itu ya ada itu ya zat Allah. Selain zat Allah itu enggak ada. Selain zat Allah itu diadakan. Dalam bahasa para ulama, Allah itu wujud, selain Allah itu maujudan. Selain Allah itu maujudan. Maka kalau begitu, kita tidak pemahaman semacam itu menjadi mudah untuk bisa dipahami oleh anak-anak kita. Misalnya apa? Sifat salbiyah yang biasanya juga agak bingung guru-guru memahami. Karena sifat salbiyah itu artinya kan mencabut atau menolak. Menolak sifat yang tidak pantas untuk Allah. Itu jadi bingung. Kalau saya tidak begitu, gini aja cara memahaminya. Sifat salbiyah itu sifat yang hanya ada di Allah, tidak ada di selain Allah. Gitu ya. Contoh, sifat salbiyah itu idam, bako, mukhalafatulil hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Ada 5. Idam, yang adanya sejak zaman dahulu kala, sejak zaman azali, sebelum segala sesuatu ada. Ya cuma Allah. Siapa selain Allah yang ada sebelum adanya segala sesuatu? Ya tidak ada, ya Allah. Itu salbiyah, meniadakan sifat sebaliknya. Kemudian bako. Siapa yang bakal kekal abadi? Ya tidak ada, ya hanya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua selain Allah akan hancur kecuali Allah. Jadi bako itu hanya Allah. Wow. Idam bako. Mukhalafatulil hawadis. Berbeda dengan makhluknya. Siapa yang tidak memiliki kesamaan dengan makhluk lain? Bapak sama saya sama laki-lakinya. Ya pasti ada kesamaan. Wong perempuan laki-laki ada kesamaan selama dia masih bernama manusia. Selama dia bernama makhluk pasti akan ada kesamaan dengan makhluk yang lain. Gitu loh. Tidak ada yang tidak memiliki kesamaan dengan yang lain kecuali Allah. Qiyamu binafsi. Siapa yang bisa berdiri sendiri tanpa kaitan dan ketergantungan dengan orang lain? Tidak ada. Saya tanpa host. Ya bingung bagaimana bisa masuk ke forum ini. Tidak bisa. Jadi hanya Allah yang qiyamu binafsi. Wahdaniyat. Yang benar-benar satu, bukan satu angka loh ya. Karena kalau satu angka itu bisa tersusun dari 2 perang, kalah 1 tinggal 1. Kalau satu angka bisa tersusun dari setengah ditambah setengah sama dengan 1. Kalau satu angka setelah 1 bisa ada 2. Allah itu yang wahdaniyat, yang wahdaniyat, yang satu murni. Itu tidak ada kecuali Allah. Nah, itu salbiyah. Coba kalau anak-anak difahamkan begitu, kan ketauhid, akidah dia bersih. Gitu loh. Akidah dia akan bersih. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang menempel kepada Allah. Sifat yang menempel kepada Allah. Dan itu menjadi alasan Allah menciptakan segala sesuatu. Qudrah. Allah punya kuasa. Iroda, Allah punya kehendak. Kalau Allah tidak punya kehendak, kan tidak ada Bapak, tidak ada saya. Nah, kalau Allah tidak kuasa, kan tidak ada Bapak, tidak ada saya. Nah, tapi sifat ini ada di kita. Gitu loh ya. Kita manusia itu punya kuasa. Gitu ya. Pak Direktur punya kuasa. Pak Direktur bilang, Pak bubar kita. Gitu loh ya. Bubar kita. Itu ada kuasa. Ada iroda, ada kehendak. Kita juga punya kehendak. Ilmu. Kita juga punya ilmu. Cuma hayat kita hidup. Allah hidup. Sama Allah mendengar, kita mendengar. Basor Allah melihat, kita melihat. Kalam Allah bicara, kita bicara. Cuma beda. Saya contohkan. Ilmu. Ilmu kita itu ilmu akibat. Apa yang dimaksud dengan ilmu akibat? Kalau kejadiannya belum terjadi, Bapak nggak tahu. Bapak yang belum kenal saya sebelum ketemu di forum ini, kan nggak tahu. Setelah ada akibat saya diundang, sebab saya diundang, akibatnya Bapak tahu. Jadi akibat, itulah akibat. Mengerti seluk-beluk kurikulum akidah di KMA 183 2019, ya akibat setelah ada kurikulumnya.
Itu ilmu akibat. Allah itu ilmunya sebab. Sebelum ada kejadian Allah udah tahu. Bapak akan meninggal kapan, saya akan meninggal kapan, meninggalnya seperti apa, cucu kita akan ada berapa. Oh, sudah selesai itu di Allah. Allah sudah mengetahui secara mendetail seluruh cerita kehidupan sampai ila yaumil akhir, itu tidak meleset dengan presisi yang sangat sempurna. Kalau bahasanya orang penelitian itu margin of error-nya itu tidak ada. Ayo. Sehingga karena pengetahuan Allah itu azali dan tidak ada margin error, orang jadi bisa bingung. Ketika orang itu sudah Allah sebut dia akan mati kafir, ketika kemudian dia mati kafir terus nyalahkan Allah. Allah yang membuat kafir. Ya enggak. Ya tidak. Allah itu mengetahui dengan ilmu yang tanpa margin of error itu. Gitu ya, tanpa margin of error itu, sehingga Allah kemudian bisa menetapkan segala sesuatu itu dan seterusnya. Nah, kita alim tapi ilmu kita itu justru ilmu yang dari Allah, gitu loh. Pengetahuan kita dari Allah, otaknya dari Allah, sarafnya dari Allah, yang memberitahu juga dari Allah. Ya cuma kita udah dititipi itu juga, maka gelar alim pun ada di kita. Nah, terus berikutnya kemudian kalam. Qadiron, muridan, aliman, itu kalau tadi disebut ma'ani, ini disebut maknawiyah. Maknawiyah itu adalah keadaan yang terjadi karena sifat ma'ani. Karena Allah itu alim, maha mengetahui. Karena Allah itu mengetahui, maka Allah keadaannya menjadi maha mengetahui. Begitu saja, itu hanya menguatkan saja. Itu saja. Saya kira insya Allah udah paham, udah pintar sekarang. Paling ya begitu. Kemudian bagaimana pemberlakuan kurikulumnya? Saya mungkin nanti bisa ditegaskan oleh Pak Imam ya. Saya khawatir kalau ingat juga saya waktu itu. Seingat saya memang waktu itu di MAK itu akidah akhlak itu ada 4 jamnya. Kalau ada 4 jamnya, berarti yang 2 itu yang umum, yang 2 itu yang akhlak tasawuf. Ya, yang 2 yang akhlak tasawuf. Itu, begitu Bu. Kalau itu saja yang ditanyakan, ya begitu jawabnya. Kemudian untuk Pak Muslim ya dari Man 19 nih. Satu, pertanyaan tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat ini apa mau dijelaskan sejauh mana? Begini, ini juga saya kira pembahasannya harus berbasis hadis Jibril yang dikenal dengan hadis Jibril. Harus dari situ. Mudah-mudahan penulis bukunya dari situ. Jadi di dalam hadis Jibril itu dijelaskan mal iman, mal Islam, mal ihsan. Jadi dari sini menjelaskannya. Jangan terlalu dalam bahas tentang persoalan ini. Mal iman nanti itu kan antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadrihi khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman 6. Oke. Yang ini nanti jadi ilmu kalam. Ilmu akidah. Kemudian mal Islam. Itu antasyada alla ilaha illallah wa antuqimas shalah ila akhirih. Jadi rukun Islam. Kemudian mal ihsan, al ihsan anta budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ibadah yang seolah-olah melihat Allah itu makrifat namanya. Jadi orang yang keadaan batinnya itu ibadah ka'annaka tarahu itu makrifat. Kalau orang tidak sampai ke level itu, Rasulullah mengajari fa'ilam takun tarohu, kalau kamu tidak bisa melihat sholat itu dengan melihat Allah, kan melihat Allah makrifat berarti. Kalau tidak bisa kamu sholat melihat Allah itu, maka sholatlah kamu dengan keyakinan kamu dilihat oleh Allah. Sholat keadaan batin, di mana dia merasa dilihat oleh Allah, itu muraqabah. Itu muraqabah. Nah, pembahasan muraqabah sama makrifat itu ya adanya di tasawuf. Nah, maka ihsan itu sebenarnya tasawuf. Cuma untuk bisa makrifat
orang itu kan harus bersih batinnya. Bersih batinnya itu dari apa? Dari dosa, dari sifat buruk. Ilmu yang membahas tentang sifat buruk, menghilangkan sifat buruk, mengganti menjadi sifat baik, ilmu akhlak. Maka kemudian akhlak muncul di sini. Sedangkan ilmu akhlak itu membahas dari sisi dari sisi mengganti sifat buruk menjadi sifat baik. Itu riyadhah namanya. Nah, sifat buruk diganti dengan sifat baik itu riyadhah. Tapi kalau sifat buruk itu dilawan dengan ibadah, dengan lapar, dengan sholat malam, itu namanya mujahadah. Nah, mujahadah itu adanya di tarekat. Mujahadah adanya di tarekat. Lebih-lebih lagi menghilangkan sifat buruk itu melalui zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adanya di tarekat. Maka disinilah kemudian muncul akhlak, muncul tarekat. Nah, itu. Sedangkan capaian dari tarekat itu ilmunya namanya hakikat. Nah, hakikat. Ilmu yang hakikat kalau Imam Ghazali yang menjelaskan hakikat itu adalah pandangan ruhani yang objektif yang tidak diintervensi oleh kepentingan syahwat dan kesalahan nalar. Itu namanya hakikat. Kalau orang lihat sesuatu, nafsu kita enggak mempengaruhi. Kadang-kadang kita itu melihat sesuatu itu sudah kena justifikasi nafsu dulu. Misalnya gini, begitu yang datang orang cantik, itu kita sudah teledor, Pak. Sepertinya berita yang dibawa benar semua. Nah, itu kan sama kan nafsu gitu loh. Kena nafsu, enggak taunya dia penipu. Kacau kita gitu loh ya. Kenapa kita jadi begini? Itu ya, kenapa kita jadi begini? Kok error begini cara pandang kita karena kita diintervensi nafsu. Seringkali hubbus syahwat itu menjadi problem serius di dalam pandangan objektif orang. Itu pandangan objektif orang. Itu sehingga orang nggak bisa lagi benar karena ada intervensi nafsu atau orang dalam keadaan marah. Itu juga nggak bisa objektif. Sehingga nafsu itu menjadi persoalan pertama memang di dalam tasawuf maupun tarekat yang harus dinetralisir. Dia tidak boleh hidup, dia tidak boleh bergerak, dia tidak boleh menguasai. Karena ini yang akan membuat teror di dalam capaian kebenaran hakikat. Jadi maksud saya, kalau pembahasannya syariat itu adalah berkaitan dengan keislaman, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Allah yang dohir, kemudian tarekat, itu berkaitan dengan tata cara, rumusan-rumusan bagaimana membersihkan hati, kemudian capaiannya adalah hakikat, itu ilmu yang langsung dari Allah mengalir dari mata hati. Ketika ilmu mengalir dari mata hati itu dibuka sempurna sehingga orang bisa merasakan kehadiran Allah di dalam batinnya, itulah ma'rifat. Saya kira kalau dalam pandangan saya di anak-anak aliyah hanya begitu, jangan terlalu lebih dari itu. Nanti tinggal dikuatkan dengan dalil, dikuatkan dengan pengalaman-pengalaman para ulama, sehingga itu menjadi lebih mudah untuk dipahami. Saya kira begitu. Kemudian tentang Islam radikal. Apa batasannya Islam radikal? Ya, menarik. Begini, fundamental itu penting. Semua kita memang harus mengakar dan meyakini secara kokoh terhadap apa yang kita yakini. Yang tidak boleh itu memang radikal dalam artian berpikir. Saya kira kalau kita dulu belajar filsafat, yang namanya orang filsafat itu berpikirnya radikal. Ada orang filsafat yang tidak radikal, karena radikal ciri filsafat. Universal, radikal, itu ciri orang berpikir sistematis, itu ciri berpikir seorang filosof. Nah, yang menjadi salah itu radikal kalau dalam gerakan. Biasanya diartikan radikal itu ketika gerakan itu menyakiti orang lain atau merusak kehidupan, itu sudah radikal. Jadi kalau ada ajaran yang potensial menggerakkan orang untuk menyakiti atau merusak kehidupan, itu radikal, gitu ya, itu radikal. Bagaimana mengidentifikasi? Kalau saya gampang, karena saya itu tadi saya keluar masuk penjara ketemu teroris itu dalam program deradikalisasi, saya termasuk narasumber BNPT. Orang radikal itu kalau saya 2 saja cukup untuk melihat. Dan pikiran radikal itu bisa dibaca dari 2 saja cukup. 1,
dia sering mengkafirkan orang lain. Ya, tidak bisa tidak. Maka hampir bisa dipastikan, hampir semua teroris itu memang dari kelompok yang gampang mengkafirkan itu. Saya nyari teroris yang dari, dari NU, dari pondok pesantren, nggak ketemu. Gitu loh. Tapi saya pernah ketemu satu orang. Ketika saya tanya, kok kamu bisa jadi teroris? Saya bingung gitu loh ya, karena setahu saya kitab-kitab di pondok itu nggak bisa membuat orang jadi teroris. Gitu loh ya. Pemahaman di Nahdliyin itu nggak bisa membuat orang teroris. Kok kamu jadi teroris? Akhirnya dia bilang, saya keluar dari pondok, saya ketemu kelompok sebelah, Pak. Akhirnya saya berkawan dengan dia. Jadinya saya jadi keras. Ya itu dia, kamu kebalik sih. Biasanya orang dari keras masuk ke kelompok yang moderat. Kok kamu jadi moderat jadi keras? Itu dia nangis, Pak. Nangis. Kemudian dia tobat. Dia bilang, aduh Pak, saya dulu itu sudah biasa puasa Dawud, saya sudah biasa baca hizib ini, kamu balik lagi. Nah, saya bilang nanti kamu keluar dari penjara, kamu masuk pondok lagi. Saya bilang gitu. Jangan kamu tidak masuk pondok. Orang tidak percaya ke kamu. Saya bilang gitu. Nanti kalau kamu ke pondok, sampai orang sudah percaya kamu itu sudah benar, baru kamu keluar pondok. Kalau tidak kamu selamanya dicap teroris kamu. Jadi itu Pak. Ya, kebiasaan mengkafirkan itu adalah ciri dari radikalnya orang, gitu ya. Kemudian yang kedua, ciri dia adalah menganggap pemerintah ini tauhid. Pemerintah ini tauhid. Tauhid itu temannya iblis, gitu loh, temannya iblis. Kenapa dia menganggap tauhid? Karena pemerintah ini tidak dianggap tidak berdasarkan syariat. Karena Indonesia tidak memberlakukan syariat Islam, itu cirinya. Pikiran yang mengatakan Indonesia ini tidak syariat Islam, itu kalau diteruskan, lah terus kalau tidak syariat Islam, apa? Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Pasti itu dalilnya yang dia keluar nanti. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir. Pemerintah Indonesia pakai KUHP. KUHP itu bikinan Belanda. Dia tetap ngomong Belanda, dia tidak tahu KUHP itu sudah berubah. Dia tetap akan ngomong itu bikinan Belanda. Karena KUHP bikinan Belanda, berarti itu hukum kafir. Karena kafir, berarti pemerintahan ini juga kafir. Berarti tauhid. Kalau tauhid, berarti tentaranya Ansarut Tauhid. Kalau Ansarut Tauhid, berarti militer Ansarut Tauhid. Kalau dia Ansarut Tauhid, berarti halal darahnya. Halal darahnya dibom, Pak. Ditusuk, Pak. Dibunuh, Pak. Nah itu doktrin ini. Doktrin ini. Jadi, jangan menganggap ada orang yang tidak paham, kemudian mengatakan begini, ini Depak kok lebay banget sih, ikut-ikutan ngomong moderat-moderat, ikut-ikutan ngomong radikal-radikal. Ini orang tidak pernah ketemu teroris ya begini nih ngomongnya. Saya dulu juga begitu Pak, gitu loh ya. Sebelum saya terlibat di BNPT ketemu teroris, saya dulu mikir, alah pemerintah kurang kerjaan, kajian yang lain banyak, ngapain ngurusin masalah-masalah gitu. Tetapi setelah saya ketemu Mambo, teroris pembuat bom dari Bekasi, saya tanya dia di Porong, Bu, kamu kalau ngerekrut orang di mana, Bu? Ya di mana-mana, Pak, di masjid-masjid. Kadang-kadang di Masjid UIN juga pernah, aduh mati saya gitu loh. Saya bayangkan, gitu loh, dia bisa di sekitar kita, Pak, gitu loh ya. Di sekitar anak-anak kita. Jadi jangan menganggap ideologi ini kemudian tidak bergerak sampai hari ini bergerak. Buktinya begitu banyak yang sudah keluar, yang masuk juga banyak, gitu loh. Yang masuk tetap banyak, sehingga memang saya kira ketika teman-teman bersepakat memasukkan Islam moderat, Islam radikal itu harus masuk di dalam akidah akhlak, itu tepat sekali, tepat sekali. Saya kira kalau kita tunjukkan bagaimana teroris yang sadar, Pak, itu gregetennya, kenapa dia sampai bisa terprosok pada pikiran ini, waduh itu nggak karu-karuan gregetennya itu ya. Jadi saya kira termasuk seperti Pak Sufyan Sauri ya yang pernah menjadi ini teroris itu. Saya kira itu penting untuk dibedah ya, penting untuk dibedah sehingga kita tahu yang radikal itu begitu. Sekarang begini, apa benar orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir?
Nah, itu kalau orang mau baca kisah Abdullah Ibnu Abbas yang dia waktu itu menyadarkan orang-orang Khawarij yang jumlahnya 6.000 waktu itu, ya 6.000, itu dia akan tahu bahwa pikiran ini bersumber di sana, ya bersumber di sana. Kan mereka mengkafirkan Sayyidina Ali karena Ali menerima tahkim, berhukum dengan cara Quran yang diangkat oleh Amr bin As dari kelompok Muawiyah di dalam peperangan, itu tidak ada presidennya, tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tidak ada hadis, tidak ada Quran. Kok Ali berani menerima? Berarti Ali telah mengambil keputusan yang tidak ada dasar hukumnya. Terus tiba-tiba diutus 100 orang dari pihak Ali, 100 orang dari pihak Muawiyah, pihak Ali dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, pihak Muawiyah dipimpin oleh Amr bin As. Mereka kemudian menyepakati untuk itu tidak ada, katanya Khawarij, itu benar-benar akal-akalan saja. Maka ini semuanya berhukum tidak dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka kemudian Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, Amr bin As dikafirkan, Musa al-Asy'ari dikafirkan. Disiapkan pembunuh semua. Tiga-tiganya tidak ke masjid waktu subuh. Nah, Abu Musa al-Asy'ari sudah tua, Amr bin As nggak tahu apa pas lagi malas atau gimana waktu itu tidak ke masjid. Muawiyah juga tidak ke masjid. Yang ke masjid Sayyidina Ali. Matilah Sayyidina Ali pada saat sujud kedua, bangkit dari sujud dibacok dengan pedang, keningnya pecah gitu ya. Sayyidina Ali. Siapa yang bunuh? Ibnu Muljam. Shaimun nahar, qaimul lail, hafizul Quran. Orang ini hafal Quran 30 juz. Orang ini ahli puasa sunnah. Orang ini ahli sholat malam. Cuma akidahnya radikal. Betapa bahayanya akidah radikal ini. Karena meskipun dia hafal Quran, meskipun dia ahli sholat malam, meskipun dia ahli puasa, kalau akidah radikal, itu tetap tidak karu-karuan. Pak Ali saja dibunuh. Apalagi cuma model kita, ya dilawan semua. Gitu loh. Jadi ideologi begini bisa kita baca. Dan saya kira itu poin pentingnya. Yang terakhir itu tentang di mapel ilmu kalam, betapapun itu ada aliran-aliran, tetapi itu kita coba seproporsional mungkin. Kalau Bapak baca, di kurikulum itu lebih banyak akidah. Di kelas 1, 2 itu di akidah yang lebih banyak. Kita berharap di kelas 10, kelas 11 itu sudah mantap, sudah ditanam mantap itu. Akidah mulai dari Allahnya Rasulullah sampai hari akhir itu kelas 2 itu ditanamkan benar itu. Ya, kita berharap itu sudah mapan. Sampai yaumul ba'asnya, mahsyarnya itu sudah mapan. Semuanya itu harus dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru nanti ketika di aliran itu kemudian dikenalkan bagaimana sih aliran Khawarij itu, bagaimana Mu'tazilah, bagaimana Qadariyah, bagaimana Jabariyah. Karena enggak lucu juga kalau anak Aliyah terus ditanya, kamu ngerti Qadariyah enggak? Qadariyah apa ya? Kamu tahu Jabariyah? Oh, Jabariyah apa? Udah lucu gitu loh ya. Nggak lucu. Betapapun itu bukan aliran kita. Tetap kita harus sampaikan supaya dia mengerti saja sebagai ilmu. Karena akan cacat keilmuan dia sebagai orang ahli agama kalau persoalan-persoalan mendasar ini tidak tahu. Sehingga dia bisa terjebak di situ. Orang yang tidak tahu lubang, khawatir dia terperosok ke lubang itu. Maka mengenalkan Syiah, mengenalkan Khawarij, mengenalkan Qadariyah, Jabariyah, tidak dalam rangka supaya dia menjadi itu, tapi dalam rangka mewaspadai jangan sampai masuk ke situ. Itu yang saya kira teman-teman harus jadi spiritnya. Yang kita akan tanam kuat-kuat Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, Asy'ariyah, Maturidiyahnya, itu yang dikencengin. Yang lain-lain saya kira lebih dilonggarkan. Itu saya kira Pak G. Terakhir begini, apa batasan selamat kalau kita
sudah sering bahas tentang hadis firqah yang orang Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73 kata Rasulullah. Yang benar satu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Terus kemudian sekarang semua ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah juga gitu loh ya. Ya repot kalau begini. Kalau saya gampang kalau ngajari anak-anak ya, tapi ini secara tertulis pasti yang disebut Ahlus Sunnah itu adalah ahli hadis. Sehingga banyak pendapat mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ahli hadis. Ahli hadis itu ahlu sunnah. Wal jamaahnya itu opo? Gitu loh. Wal jamaahnya itu mengikuti sahabat tabiin, salafus soleh. Itu wal jamaah. Jadi kalau orang ada hadis toh, tapi dia tidak pernah merefer kepada ulama-ulama salafus soleh, ya tidak bisa disebut wal jamaah. Dia ahli hadis. Tapi kalau mau nama ahlu sunnah wal jamaah, ikuti dong salafus soleh. Salafus soleh itu sudah direkam. Cara ibadahnya Rasulullah ada di sahabat. Cara ibadahnya sahabat ada di tabi'in. Cara ibadahnya tabi'in sudah direkam, didokumentasikan dalam 4 ulama besar. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka kalau orang mengatakan dia ahli jamaah, tidak bisa keluar dari 4 madhab itu. Kita tidak bisa keluar dari 4 madhab itu. Pasti dia harus berada di situ. Kalau dia kemudian keluar, tidak tahu dia jamaahnya siapa, gitu loh ya. Nah, cuma kalau ke anak-anak, Pak, saya supaya anak-anak lebih muda, kalau misalnya ingin melihat mana sih kelompok yang disebut oleh Rasulullah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam hadis yang lain Rasul menyebut alaikum bisawadil a'dham, pegang teguh kelompok mayoritas. Karena Allah sudah menjamin la tajma'u ummati 'ala dhalalah, umatku itu tidak akan bersekutu di dalam kesesatan. Itu yang mana? Kalau ke anak-anak saya tidak akan melakukan dengan teori yang rumit. Saya hanya akan mengatakan begini, cari kelompok yang keturunan Rasulullah banyak berada di situ. Karena tidak mungkin keturunan Rasulullah mengkhianati mbahnya. Cari kelompok yang para habaib ada di situ. Ya wes sampai akan tahu. Gitu loh ya. Karena tidak ada keturunan Rasul secara masif yang kemudian akan melawan mbahnya sendiri Rasulullah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, karena itu tinggal lihat saja di mana ada para habaib, ya itulah yang menjadi madhab yang terbesar, yang sawadul a'dham. Cari di mana kiai-kiai besar berada di situ. Maka kalau begitu akan selamat. Dan tidak repot itu. Kalau begitu tidak repot cara nyarinya. Tapi kalau ada kelompok, cuma itu-itu saja. Ustadznya ya dia saja. Dicek bapaknya tidak pernah jadi ustadz. Mbahnya apalagi. Terus dia jadi ustadz mandiri. Wah lah itu repot. Ngajinya tersendiri. Wah repot. Makanya saya godain itu teroris. Coba. Ada 1 juta orang mengatakan mobil itu warna biru. Kemudian ada 3 ustadz mengatakan mobil itu warna merah. Menurut kamu, mobil itu sebenarnya warna biru apa merah? Dia terus ketawa lah, ya kok saya kok goblok dulu. Mosok saya jadi, kamu kok bisa ikut yang 3 orang yang mengatakan merah? 1 juta orang sudah mengatakan itu biru. Ayo, semua ulama mengatakan sah NKRI. Tidak ada masalah dengan NKRI. Lalu terus ada yang ngomong ini negara kafir. Gimana? Dia tidak tahu kalau Abdullah ibnu Abbas, para tabi'in, salafus soleh, mengartikan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun itu kafir di situ kata Abdullah bin Abbas kufrun duna kufrin. Itu kafir yang tidak sampai ke level kafir i'tiqadi. Jadi itu tidak sampai, karena itu kata tabi'in kafirnya orang yang tidak melaksanakan syariat itu tidak sampai seperti kafirnya orang yang keluar dari rukun iman. Itu beda. Kalau ada orang yang tidak sholat, itu tidak bisa langsung dibunuh. Kita harus tanya dulu, kalau dia tidak sholat karena malas, itu beda hukumannya. Kecuali kalau dia tidak sholat karena dia ngeyel, Gusti Allah itu ngarang, Rasulullah itu, nah itu baru itu bisa kena kafir. Gitu loh. Jadi nanti dulu, ini repot kalau kita kemudian cara memahaminya begitu. Saya kira
anak-anak kita berikan secara perlahan pemahaman semacam itu. Saya kira gitu Bang, ini poin-poin penting, saya tidak sampai ke detail-detailnya, tapi secara umum saja, saya kira poin-poin itu bisa untuk mengidentifikasi, oh ini liberal. Kalau sudah gampang ngambilin orang, dikit kafir. Nah itu. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang tidak akan kafir selama dia untuk menjadi kafir dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang harus melalui satu pintu. Sebagaimana orang kafir masuk Islam itu harus menyatakan, diikrarkan di lisan, maka menjadi kafir pun itu harus dinyatakan dan diikrarkan. Baru orang itu kafir. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau ada orang yang masih statusnya Islam, betapapun dia melakukan maksiat, dia tetap Islam. Jangan dicabut Islamnya. Bapak tidak punya hak. Itu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kemudian dicabut Islamnya. Karena mencabut Islam itu haknya Allah Rasulullah. Bukan hak kita. Cek enaknya orang kemudian diputus keislamannya, kamu udah kafir. Loh, cek enaknya. Terus kata para ulama begini, kelompok yang mudah mengkafirkan itu tidak pernah berpikir jauh. Konsekuensi kafir itu panjang. Begitu orang itu kita kafirkan, saat itu juga harus karena kafir kawin dengan muslimah yang muslimah itu menjadi tidak sah lagi pernikahannya. Maka begitu kita menyebut seseorang itu kita kafirkan, dia harus diceraikan dari istrinya. Pertama. Yang kedua, anak orang Muslim tidak boleh berada di pengasuhan orang kafir. Kalau memang orang itu benar kafir, berarti anak-anaknya itu harus dijauhkan dari orang itu. Coba bayangkan. Dan yang lebih dasar lagi, kalau memang sudah diyakini sebagai kafir, mati tidak usah disolati. Dan kekal dia di neraka. Coba bayangkan. Karena beratnya resiko kafir, maka ulama Ahlus Sunnah itu hati-hati, Pak. Tidak gampang mengkafirkan orang itu. Nah, maka kalau sampai ada orang dikit-dikit kafir, wah kita harus curiga, ini kelompok mana ini? Kok gampangnya kafir-kafir? Itu indikasi awal. Kemudian kalau dia sudah mentauhidkan, nah itu sudah teroris itu kalau sudah begitu. Itu sudah radikal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada satu lagi, mungkin masih ada sedikit. Pak Sodik, mohon izin, Pak Imam tadi saya ada gangguan sinyal. Mau bisa bantu jawab, bisa Pak Sodik ya? Ada Oke, monggo. Ya, yang itu ya. Halo Pak Sodik. Oke, monggo. Oh, baik. Halo, ya saya. Pak Imam, silakan Pak Imam. Yang terkait dengan 4 jam itu ya Pak Sodik ya? Oke. Silakan. Monggo. Saya agak lupa kemarin. Mohon izin Pak Kiai, mohon izin. Tadi saya mengikuti, alhamdulillah mendapatkan betul pencerahan dari apa yang selama ini didiskusikan di tim dan sudah tersampaikan kepada publik luar biasa. Tadi ada menyisakan satu pertanyaan terkait dengan bahwa akidah akhlak untuk keagamaan itu adalah 4 jam. Memang ada pemecahan itu. 4 jam itu yang 2 untuk ilmu kalam, yang 2 itu tasawuf, akhlak tasawuf. Nah, itu nanti tinggal strategi bagaimana penilaian dan seterusnya itu ada dikeluhkan misalnya itu nanti bagaimana menilainya, apa di jumlah jadi kemudian menjadi 1 di akidah atau bagaimana. Nah, itu teknis, nanti rapot itu kan kewenangan madrasah. Jadi bisa misalnya kalau teknis begitu itu namanya tetap akidah akhlak, kemudian bawahnya itu 2 cabang, ada ilmu kalam dan tasawuf. Saya kira nggak masalah. Dan itu memang untuk keagamaan itu memang menjadi sesuatu yang berbeda dari jurusan lain. Ini memang khusus untuk mempersiapkan anak yang agak mendalam terkait dengan agama, sehingga ada 9 mata pelajaran pecahan dari yang non keagamaan. Misalnya Al-Quran hadis, Al-Quran pecah menjadi 2, menjadi tafsir dan ilmu tafsir. Hadis pecah menjadi 2 lagi,
hadis dan ilmu hadis. Fikih pecah menjadi dua, fikih dan usul fikih. Kemudian bahasa Arab pun pecah menjadi dua. Ada yang bahasa Arab yang biasa itu sesuai dengan yang lain. Ada yang memang khusus untuk bahasa Arab, nahwu, shorof, dan balaghah. Jadi ada 9. Kemudian akidah akhlak pecah jadi dua, yaitu ilmu kalam dan ilmu akhlak tasawuf. Jadi memang didesain untuk yang keagamaan itu agak mendalam nanti dalam agama, dengan harapan tadi kita ingin mencetak lulusan-lulusan madrasah yang betul-betul berpikiran moderat dari aspek akidah, amaliyah, fiqhiyah sampai kepada semuanya lah, kira-kira begitu. Itu sudah clear tadi aspek akidahnya, bagaimana menuju ke yang betul-betul moderat dan seterusnya. Ada lagi keistimewaan di dalam KMA ini adalah ada keseimbangan antara upaya tazkiyatun nafsi dengan tahliyah, Nah, gitu. Jadi antara membersihkan dengan menghiasi itu sudah diseimbangkan. Desainnya ya beliau ini. Jadi alhamdulillah kita dapat narasumber yang luar biasa yang langsung yang mendesain kita, dan saya kira ini jika ada permasalahan tentu Bapak Ibu bisa di lapangan, bisa kita diskusikan nanti di lewat jalur. Nah, kemudian tetap nanti beliau yang akan mengklirkan bagaimana terkait dengan implementasi akidah akhlak ini. Saya kira itu, Pak. Saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sodik. Masih ada waktu ini, sayang kalau dilewatkan Pak Sodik. Iya, monggo. Silakan Bapak Ibu yang bertanya, masih ada waktu ini, sayang kalau dilewatkan ini. Monggo. Silakan Bapak Ibu. Halo Bapak dan Ibu. Dari Mantiga. Waalaikumsalam, silakan. Di pari-pari silakan tadi. Man 1, Pak. Mantiga, Pak. Man 3 mana? Man 1 Mas Pangasin. Payakumbu. Man 1. Oke, Payakumbu. Terus? Payakumbu terus? Ada lagi? Yapi ya? Yapi si pare-pare ya? Padang Panjang izin bertanya, Sat. Oke, Padang Panjang boleh. Oke, Man 1 si Banyasin. Oke, stop ya, host ya. Silakan dari Man Payakumbu. Dari Payakumbu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya istighfar dulu, entah saya salah dalam mendengar, karena astagfirullahaladzim, karena tadi Pak Kiai pernah mengatakan bahwa konsep radikal itu dimulai dari filsafat. Kebetulan saya lulusan Usuluddin Fakultas Filsafat. Jadi saya kalau nggak salah dengar tadi orang filsafat, dari filsafat itu radikal gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak radikal gitu. Beda makna ya. Jadi ini saya ingin di daerah kita kebetulan saya sudah setahun pindah ke Man 2 Kota Payakumbuh. Tamatnya saya mencari belajar kembali di Man 2 Kota Payakumbuh, mengajar. Sebelumnya saya di daerah di daerah yang sebelumnya. Intinya begini, di daerah di sini ini ada beberapa konsep yang harus saya berhati-hati dan menyampaikan, kira-kira nanti akankah menyalahi dari konsep pemahaman dari bahasa istilahnya konsep penilaian nanti RPP akan berjalan, karena di sini juga berkembangnya ada di sini aliran istilahnya ada NU, ada Muhammadiyah, dan ketika kita menerangkan itu terlalu jauh terhadap mereka, timbullah miskomunikasi sehingga guru dikatakan ini gurunya Muhammadiyah ini gurunya NU ini gurunya tarbiyah ini, sehingga kesulitan juga kita sebagai seorang guru. Yang pertama, yang kedua, bila nanti ada kita tadi Ibu saya tidak sempat untuk bertanya
Karena tadi Ibu kita mengatakan dalam konsep penilaian itu kalau kami di sekolah kan ada istilahnya kognitif, psikomotor dan afektif gitu, ada 3 penilaian. Nah, sedangkan tadi berdasarkan Ibu tadi dikatakan kita mesti menilainya. Saya takutnya begini Ustaz, ketika materi yang sudah kita sampaikan kita tidak kepada anak kita, sedangkan kondisi saat sekarang ini daring, sehingga nanti kita bagaimana menurut Ustaz konsep adil kita dalam memberikan materi terhadap anak, sedangkan anak ada yang faktor sinyal atau macam mananya, bagaimana nanti kita memberikan terhadap anak gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin itu 2 itu yang mungkin. Yang pertama tadi saya hanya Terima kasih. Ya. Selanjutnya dari Padang Assalamualaikum Panjang. warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan aktifkan audionya, Pak. Ya, oke. Dari Padang. Baik, terima kasih. Dari Padang Panjang. Baik. Spotlight-nya mohon. Padang Panjang ya. Panjang ya. Yang sudah siap, Pak Repati? Oh, Padang Panjang ya. tadi Padang Panjang mana? Oh iya. Padang Panjang. Nah, ini dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bisa to the point ya Pak ya, karena waktunya. Oke, jadi salah satu tema besar dalam 2 hari ini adalah kita akan diberi materi esensial. Apa yang perlu dan tidak perlu untuk disampaikan dalam kondisi saat ini. Tadi dalam tema ilmu kalam masih terlihat ada pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj, tentang Dajjal. Pertanyaan saya, apakah materi itu masih dianggap esensial dalam saat-saat COVID seperti ini di mana pertemuan sangat dibatasi? Yang kedua, tentang Islam yang moderat. Saya kira ketika kita mendidik, maka tugas kita tidak sekedar untuk mengenalkan Islam moderat, tetapi tentang akidah yang sebenarnya seperti apa. Kita punya tugas, marro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi, dan selanjutnya. Apakah hal esensial seperti ini tidak perlu kita tanamkan kepada siswa kita? Bahwa dia menjadi tanggung jawab sosial dan termasuk kita semua untuk membantu menghilangkan masalah dalam masyarakat. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih dari Padang Panjang. Lanjutnya dari Muba, Musi Banyu Asin, silakan. Tadi Musi Banyu Asin. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silakan. Pak Kiai Ahmad Sodik telah menyampaikan materi yang luar biasa. Sebenarnya pertanyaan saya itu sama Pak dengan teman-teman itu. Masalah materi ilmu kalam dan tasawuf. Kalau saya dulu memang ilmu kalam dan tasawuf itu kita pelajari ketika kita perguruan tinggi. Karena mungkin pemahaman kita sudah berapa tahun kan kita bisa memilah dan memilih. Nah ini kita sampaikan ajaran ilmu kalam tasawuf ini di anak-anak madrasah aliyah, apalagi di kelas 11. Kurasa mungkin untuk materi yang paling susah itu ya tasawuf dan ilmu kalam ini. Nah cuman kami minta ini Pak, mungkin kenapa sih harus diberikan di kelas 11, kenapa tidak di kelas 12, karena nanti akan nyambung juga nanti ke perguruan tinggi gitu, seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi, Yapi si Pare-Pare kayaknya udah mau ini Pak Sodik ya. Silakan to the point Pak. To the point. Yapi si Pare-Pare, silakan. Pare-Pare, silakan. Yapi Pare-Pare. Mas Yafi si Pare-Pare. Mas Yapi. Oke, silakan Pak. Mas Yapi, silakan Mas Yapi. Silakan ke depan spotlight-nya. Ya Pak. Mas Yapi, ke depan Bapak. Mas Yapi, Ya. bisa dengar? Halo Mas Yapi. Ya. Oke. Nah, ini kayaknya udah dari tadi.
Assalamualaikum. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak dari Mas Yapi, suaranya nggak kedengaran Bapak. Suaranya Pak. Mendekat saja Pak. Boleh. Saya dari Lampung Barat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya sayangnya karena saya selaku guru akidah akhlak pada MA Irsyad Darussalam belum seberapa memahami terutama di materi. Maaf, ini yang dari mana ini? Maaf yang si pare-pare. Maaf yang si pare-pare. Pare-pare silakan mendekat Pak. Halo. Pak jadi jelas Pak. Halo, yang Yapi si pare-pare. Yapi si pare-pare. Ya, biar tertib, silakan. Ya. Oke, silakan Pak Yapi. Mas Yapi. Suaranya ya. Tapi suaranya ada dengeran Pak. Ya udah. Dengeran ya. Enggak dengar ya. Gimana Pak Sodik, bisa dijawab atau gimana Pak Sodik? Oke. Ya, dijawab saja karena waktunya Ya, sayang Pak Sodik. Baik, ada 3 penanya lagi. Saya tidak mungkin bisa menjawab detail, tapi saya akan coba secara umum ya. Dari Pak Yakumbo. Ya. Enggak, itu homonim. Yang saya maksudkan tadi itu radikal dalam filsafat itu bukan radikal dalam konteks Islam radikal. Jadi ini sama bahasa, sama tulisan sama, pengucapan sama, tapi artinya beda. Kalau di filsafat radikal itu positif, ya, karena radikal itu memikirkan sampai ke akar-akarnya. Itu positif. Tapi kalau yang Islam radikal itu negatif, karena Islam yang suka nganjur-nganjurin, Islam yang suka bunuh-bunuh, nah itu menjadi jelek. Jadi beda Pak, bukan itu maksud saya tadi. Jadi yang saya maksud adalah kata radikal itu bisa beda makna, gitu ya. Tapi kalau dalam Islam radikal itu negatif. Kalau dalam filsafat radikal itu positif. Baik, ya bagaimana kita menyampaikan materi? Ada masyarakat yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Tarbiyah, ada yang plural, macam-macam. Saya kira begini. Ilmu ikuti ilmu, jadi kita harus menyampaikan apa adanya, tetapi tidak boleh ada manipulasi, gitu ya. Tidak boleh ada manipulasi. Kalau saya misalnya ditanya bagaimana sebenarnya pikiran-pikiran yang sebenarnya tentang Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita sampaikan apa adanya dari pertemuan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang di Turki, yang biasa juga disuarakan oleh Syekh Ali Jum'ah. Di YouTube banyak sekali Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu fikihnya bermadhab. Itu udah clear. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam persoalan akidah mengambil Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu sudah clear kesepakatan ulama-ulama internasional bahwa yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah tersebut. Dalam persoalan tasawufnya itu mengkiblat kepada Imam Junaid al-Baghdadi, Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani dan sebagainya itu. Maka pagar itu sudah baku di dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira kita tidak bisa keluar dari situ untuk menyebut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kalau misalnya bahwa ada beberapa perbedaan pemahaman dalam di Muhammadiyah dan di NU misalnya, saya kira ulama Muhammadiyah itu bermadhab Hambali, ya bagian ada yang Hanafi, tetap bermadhab. Gitu ya. Kalau tidak bermadhab, itu setidaknya bermadhab pada apa istilahnya ya? Tidak pada fatwanya, tetapi pada thoriqah istimbatnya. Nah, jadi dia bermadhab pada manhajnya. Nah, setidaknya begitu. Tetapi kalau misalnya kenapa di dalam ilmu kalam itu dikenalkan, begitu juga di akidah akhlak umum,
Kenapa dikenalkan ada Kiai Ahmad Dahlan, kenapa ada Kiai Hasyim Asy'ari, kenapa ada Mbah Khalil Bangkalan. Justru untuk menunjukkan kepada semua murid kita di Indonesia bahwa mereka ini satu guru. Gitu. Bahwa yang namanya Kiai Ahmad Dahlan, yang namanya Kiai Hasyim Asy'ari, dulu mondok bareng-bareng di Kademangan. Sama-sama santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Sama-sama santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi biar semuanya tahu, sehingga tidak perlu ada bentrok. Tidak perlu ada bentrok. Nah, kemudian itu nanti bisa menetralisir. Bahwa kemudian di Muhammadiyah ada pergeseran pemikiran setelah masuknya pemikiran Wahabi. Ya saya kira itu juga tidak bisa dinafikan. Gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah masing-masing berada di dalam pemahaman masing-masing, tidak saling menyalahkan. Itu saja. Saya kira kecintaan kita pada istri kita dan kekaguman kita pada istri kita, cukupkanlah rayuan pujian itu di hadapan istri kita tanpa harus mencaci maki istri orang lain. Itu loh ya. Yang jadi masalah itu adalah ketika orang itu mencintai istrinya dan menyanjung istrinya sambil nyaci maki tetangganya. Ya itu tetangganya ya pasti marah lah. Ya, ketika orang itu begitu senang dengan NU-nya atau senang dengan Muhammadiyahnya, monggo saja. Orang sudah pasti terlahir dalam pemihakan batinnya. Tetapi tidak usahlah menjelek-jelekan yang sebelah sana sebelah sini. Sehingga koridor tasamuh, toleran itu kita kembangkan. Saya mau kasih contoh. Betapa ulama salaf kita itu sangat hebat dalam mempraktekkan toleransi. Bahkan itu tidak mungkin bisa masuk di akal kita. Di dalam kitab Tanbihul Mu'tarin, Imam Junaid al-Baghdadi dikisahkan oleh Syabdul Wahab Asy'arani itu pernah didatangi iblis. Dan iblis menyamar menjadi murid. Gitu ya. Iblis menyamar menjadi murid dan iblis minta jadi murid Imam Junaid. Diterima oleh Imam Junaid. Selama 20 tahun, iblis menjadi muridnya Imam Junaid bagian menyalakan lampu. Tapi 20 tahun dia mencari celah untuk menjatuhkan Imam Junaid dari jalan Allah. Dia tidak ketemu. Sehingga setelah 20 tahun, iblis itu terus ngadep ke Imam Junaid. Kata iblis, kamu tahu enggak siapa yang berdiri di depanmu? Kata Imam Junaid al-Baghdadi, sejak kamu daftar jadi muridku 20 tahun yang lalu, aku tahu kalau kamu itu iblis. Aku tahu kalau kamu iblis, katanya. Terus apa kata iblis? Aku mau mengucapkan sebelum kita berpisah, kamu hebat. 20 tahun aku tunggu untuk aku jerumuskan dari jalan Allah. Aku tidak ketemu. Satu waktu pun aku tidak bisa mendapatkan waktu untuk bisa menyesatkan kamu. Apa kata Imam Junaid? Pergi kamu dari saya. Kata-katamu terakhir ini adalah jebakanmu terakhir untukku. Kata Imam Junaid, kamu hendak menjebak aku dengan kesombongan. Sehingga aku terperangkap dengan ucapanmu 20 tahun iblis goda aku tidak bisa digoda. Terus aku jadi bangga. Kalau aku bangga, aku bisa ujub. Kalau aku ujub, habis derajatku di sisi Allah. Pergi kamu terlanat. Coba. Maka orang seperti inilah yang dijadikan rujukan dalam pengembangan ruhaniyah di sisi Allah. Imam Junaid al-Baghdadi. Maka ini yang kemudian jadi platform tasawuf sunni, platform dari tasawuf akhlaki dengan rujukan Imam Junaid al-Baghdadi yang begitu stabil dan seterusnya. Begitu. Saya kira tetap harus menjaga perasaan ketika murid-murid kita itu berbeda keyakinan, berbeda aliran, ya kita harus bisa saling menghargai, tetap dirangkul. Mungkin Bapak tidak percaya, tapi itulah faktanya. Jamaah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Surabaya, Romoya Asrori, itu banyak orang Muhammadiyah. Banyak orang Muhammadiyah. Dan sekarang ini bahkan Profesor Dr. Azumadi Azra sendiri, yang dia adalah pemikir besar Muhammadiyah, beliau sangat senang dengan Thariqah dan beliau beat Thariqah. Pada saat saya dulu belajar sama beliau menceritakan bagaimana dia beat ke Syekh Hisham Kabani dan lain-lain.
Beliau bahkan memberitahu pada pemikir-pemikir besar di Muhammadiyah itu yang masih belum bisa menerima tarekat, Anda akan kering kalau Anda tidak mau memasuki jalan ini, karena inilah spiritualitas Islam yang sebenarnya, dan seterusnya. Tentu saya tidak perlu berpanjang lebar di situ. Oke, yang dari Padang Panjang. Oke, apakah kita masih perlu menjelaskan Ya'juj Ma'juj Dajjal? Begini Bapak, dalam memilah materi esensial di masa pandemi COVID-19, tentu Bapak tetap punya kewenangan, sebagaimana tadi Pak Direktur sudah sampaikan juga, mana yang kira-kira anak-anak itu bisa baca sendiri. Jika memang materi itu dimungkinkan anak bisa baca sendiri, ya itu bisa dites out-kan istilah dalam akademisnya. Itu sah saja. Pada materi-materi yang tidak mungkin, sehingga kita perlu memberi intervensi, nah itu kita harus ambil. Kita harus ambil. Persoalan Dajjal itu penting tidak? Saya kira sampai hari ini masih banyak orang-orang yang sebenarnya kalau kata Rasulullah itu Dajjalunal Kadzabun. Sebelum Dajjal yang sebenarnya keluar, Dajjal kecil itu banyak. Dan dia akan menjadi penanda akhir zaman. Gitu loh ya. Maka Dajjalunal Kadzabun itu banyak. Yang biasanya kita jelaskan Dajjal kan yang Dajjal yang terakhir. Yang nanti episode terakhir lawan Nabi Isa itu kan. Itu nanti gitu loh. Tapi Dajjalunal Kadzabun itu ada. Ya saya kira itu kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk menyebut itu akan di test out kan atau tidak dalam konteks pandemi COVID. Kalau itu anak-anak bisa, monggo silakan saja. Kemudian bagaimana kita harus menjadi orang Islam moderat, padahal kita ini ra'a minkum munkarun falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya. Betul. Tapi falyughayyirhu biyadihi itu tetap dengan strategi, dengan analisis. Misalnya begini ya, satu hari ada orang yang bertanya, jamaah saya bertanya, itu ada WTS yang jualan sampai di gagang di sebelah rumah dia. Terus dia bilang, gimana ini? Ya laporin polisi Pak, saya bilang gitu. Kalau Bapak yang nyerang ya nanti berhadapan dengan hukum. Nah, polisinya dilaporin juga enggak peduli juga, apa kita bubarin sendiri saja. Begini, membubarkan itu gampang Pak. Tapi membubarkan itu tidak menghilangkan. Bubarkan itu cuma pindah tempat, gitu loh. Tapi kalau kita memang fokusnya mengakhiri profesi ini, tidak bisa dengan membubarkan. Tapi kita harus pikirkan akar persoalannya di mana. Dan kita harus jawab itu. Kalau akarnya ini ekonomi, kita harus carikan agnia supaya kasih modal. Jadi Bapak tidak perlu bakar-bakar, kasih modal dia tidak jualan lagi, gitu loh. Nah, kalau akarnya ini adalah penyimpangan sosial, ya Depsos harus turun, masuk ke itu panti-panti itu supaya dia dan seterusnya lah. Jadi maksud saya begini, dakwah itu mutlak ya, tetapi tetap harus dengan strategi, tidak boleh semena-mena. Karena kita ini bukan orang yang tanpa strategi. Kenapa Rasulullah tidak langsung menghabisi orang Mekah? Padahal doa Rasul mustajab, strategi Pak. Kenapa di perang Uhud Rasul tidak langsung minta bantuan Allah untuk habisi? Strategi Pak. Kalau itu dilakukan oleh Rasulullah, maka orang Islam tidak main logika lagi. Nanti semuanya dihizib, semuanya seruat kalau gitu. Ya semua proses rasional itu diajarkan oleh Rasulullah, harus maju, harus didalamkan. Itu karena itulah yang real dalam kehidupan. Mohon maaf saya nggak bisa panjang. Kemudian yang terakhir dari Musi Banyuasin karena khawatir kedahuluan maghrib. Kemudian yang terakhir tasawuf ilmu kalam itu rumit. Begini, apa yang kita sajikan di materi tasawuf dan ilmu kalam di MA keagamaan itu masih sangat dangkal. Masih sangat dangkal. Jadi kalau itu dianggap segala kalau enggak lah. Kalau Bapak biasa mendalami kitab-kitab kalam, Bapak biasa mendalami kitab tasawuf, itu masih terlalu sedikit Pak, nggak ada apa-apanya, gitu ya, nggak ada apa-apanya. Jadi yakinlah apa yang dikenalkan kepada anak-anak ini benar-benar masih nggak tahu apa sudah masuk halaman atau masih di sebelum halaman gitu ya. Jadi masih sangat dangkal, masih sangat awal gitu ya. Jadi belum menukik benar. Ya memang ada tema-tema yang sudah mulai, misalnya di situ bahasanya sangat menakutkan, misalnya menganalisis perbedaan pemikiran antara
perbuatan Allah menurut aliran-aliran kalam kayak seriusnya. Paling nanti kan bahasnya cuma gini dong, Pak. Perbuatan manusia. Misalnya saya mengangkat mouse atau saya mengangkat pulpen. Ini perbuatan saya atau perbuatan Allah? Kayak gitu doang. Kalau Qadariyah mengatakan ini perbuatan saya, Allah udah selesai. Begitu menciptakan saya, Allah sudah tidak terlibat lagi. Qadariyah. Kalau saya mengatakan bahwa ini yang angkat Allah, bukan saya ini mah cuma wayang saja. Jabariyah. Kan gitu doang. Kalau misalnya enggak, ini saya ada. Tapi sebenarnya saya mengangkat ini tidak seberapa. Karena yang memfasilitasi organ tubuh saya sehingga bergerak bukan saya. Yang mengkomando seluruh saraf ini sehingga bergerak bukan saya. Yang memberikan tenaga itu tiba-tiba ada bukan saya. Buktinya yang hilang langsung jadi lumpuh, dia tidak bisa nyari tenaganya di mana. Ini semua karunia dari Allah. Saya ada, tapi pertolongan Allah lebih besar. Itu namanya teori kasab, Asy'ariyah. Mosok begitu itu rumit? Kan harusnya tidak. Gitu loh ya. Jadi analisis perbandingannya harus begitu. Jangan biasanya kita textbook kemudian terus kebanyakan dalil gitu loh. Nanti ini aliran ini, dalilnya ini, hadisnya ini ruwet. Harusnya jangan begitu. Kalau analisisnya seperti tadi menjadi simple dan itu tidak rumit, tetapi langsung menyasar ke sasaran dari pandangan kalam itu. Nah, saya berharap KD-KD ini bisa dijelaskan dengan cara semacam itu. Kalau KD-KD itu dijelaskan semacam itu, maka anak-anak akan menikmati dan kemudian kita gariskan setelah dibandingkan begitu, anak-anak yang menjadi akidah ahlu sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa kita ada perbuatan tapi Allah yang menentukan. Ya, itu harus ada, pasti itu harus ada. Nggak boleh ulama kalam itu guru-guru akidah akhlak itu membiarkan anak milih sendiri, nggak bisa. Kita ini bukan orang liberal yang mau menyiapkan membiarkan, enggak. Di kita nanti Bapak itu kena tanya di akhirat oleh Allah. Kalau sampai Bapak membiarkan, kemudian diskusi kalam dibiarkan, ya resiko Bapak ketemu mungkar nakir sudah bingung itu nanti. Ya enggak bisa. Itu Pak Imam enggak usah nyuruh, Bapak harus melakukan. Saya enggak usah ngomong, itu sudah kewajiban syar'i kita. Untuk memberi anak-anak garis yang benar, itu sudah tugas kita. Tugas guru itu membawa hudan, bukan membuat orang ulamanya Allah itu membawa yang hak, bukan membuat orang jadi tambah buram semua. Gitu loh. Jadi ketika kita berikan pilihan-pilihan sekedar untuk menunjukkan ini luar dunia, tapi ini yang harus kamu ambil, nak. Tapi harus ini. Saya kira begitu. Itu saya kira yang harus Bapak lakukan supaya penjelasan tentang tasawuf dan ilmu kalam itu tidak berat. Saya insya Allah siap kalau panjenengan ada kesulitan, monggo ditelepon juga boleh. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, baik tentang materi dan lain-lain. Itu dari saya, mohon maaf sangat karena waktu kita terbatas. Saya harus mengakhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf sangat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Kiai Ahmad Shodiq MAG yang sudah, saya kira semakin sore semakin hangat Pak Shodiq ini, menarik sekali, terus terang aja ini. Nah, makanya teman-teman yang di Sumatera Utara, Lampung, Palembang ini saya kira dan Jakarta bisa secara personal nanti kontak Pak Shodiq Pak ya jika ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan gitu. Baik, sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khairan jasa kepada Pak Dr. Kiai Ahmad Shodiq MAG yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita. Mudah-mudahan marilah teman-teman kita akhiri sesi ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku moderator mohon maaf apabila belum bisa mengakomodir semua pertanyaan